Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 409. Rahasia besar, tanya Suyi. Apakah Anda ingin memberitahu saya bahwa Raja Tragedi Ilahi adalah burung berkepala 9? Taois kayu bakar tertegun. Kemudian, dia dengan panik memohon, "Senior, tolong selamatkan hidupku. Saya bersumpah mulai hari ini, saya tidak akan pernah melakukan kekejaman lainnya." Menyembur, Suyi mengulurkan tangan dan menyapu tangannya, melenyapkan jiwa Taois kayu bakar. Hanya orang mati yang bisa dipercaya untuk tidak melakukan kekejaman lebih lanjut. Yuan Heng, bersihkan tempat ini, lalu bawa pulang anak-anak. Suyi berbalik, lalu memerintahkan, "Ayo lanjutkan perjalanan kita sebelum matahari terbenam." "Iya Pak." Yuan Heng dengan sungguh-sungguh menerima perintahnya dan berlari keluar. Suyi duduk bersila dan mulai bermeditasi. Alam penghindaran butir dibagi lagi menjadi 4 tahap, awal, tengah, akhir, dan puncak. Setelah mencapai alam ini, Origin Power Seed terkondensasi di dalam dantian, dan seorang kultivator dapat terhubung dengan langit dan bumi dan mengumpulkan pencerahan ke dalam pesona alam Grand Dao. Dari sini, mereka bisa menyempurnakan mantra Dao. Biasanya di alam inilah jiwa memunculkan akal ilahi. Ada 3 perbedaan utama antara kultivator sejati dan seniman bela diri biasa. Hanya mantan yang memiliki Origin Power Seeds, Divine Sense, dan Dao Cham. Semakin tinggi nilai Origin Power Seed, semakin kuat fondasi seseorang di Grand Dao. Fondasi yang lebih kuat, semakin banyak kekuatan yang bisa dipanggil dalam pertempuran. Perasaan ilahi adalah kekuatan jiwa, dan dengan itu, para pembudidaya dapat merasakan setiap gerakan menit di daerah sekitarnya, serta jejak halus dari Grand Dao yang tersebar di seluruh langit dan bumi. Semakin kuat indera ilahi seseorang, semakin kuat kekuatan pemahaman mereka, dan semakin mudah untuk merasakan pesona spiritual alam. Ini membuat kultivasi lebih mudah. Perasaan ilahi juga berguna dalam pertempuran. Pembudidaya jiwa, misalnya, berspesialisasi dalam mengembangkan teknik rahasia berbasis jiwa. Di dalam Dao asal, pesona Dao dibagi menjadi 3 tingkat dan 9 tingkat. 3 tingkatan itu adalah bumi, surga, dan mendalam. Bumi adalah yang terlemah, sementara yang mendalam adalah yang terbesar. Setiap kelas dibagi lagi menjadi 3 tingkatan, atas, tengah, dan bawah. Jadi, kelas bumi yang lebih rendah adalah yang terlemah, sedangkan kelas yang lebih dalam adalah yang terkuat. Untuk pembudidaya asal Dao, sistem peringkat ini diterapkan pada niat pedang, dan niat tombak juga. Tingkat mantra Dao yang dimiliki seseorang menentukan tingkat niat yang bisa mereka keluarkan. Kekuatan indera ketuhananku sudah bisa menutupi diameter 10.000 meter. Bahkan di 9 provinsi alam liar, hanya pembudidaya manifestasi spiritual ke atas yang dapat bersaing dengan saya dalam hal ini. Tidak, di 3 alam asal Dao, seorang kultivator jiwa jenius yang tiada taranya mungkin berhasil meredam perasaan ilahi mereka sejauh ini, meskipun nyaris tidak. Namun, di benua Azure, saya ragu saya dapat menemukan satu pun kultivator Origin Dao yang jiwanya sebanding dengan jiwa saya. Dia telah mulai berkultivasi sutra perwujudan diri universal dan menempa jiwanya saat dia masih berada di yang pertama dari 4 alam martial Dao, alam peredaran darah, dan dia pertama kali memadatkan indera ilahi sebagai Grandmaster tingkat ketiga. Ketika dia telah mengatasi kesengsaraannya untuk menjadi seorang kultivator penghindaran butir di atas lautan roh kacau, kekuatan indera ketuhanannya telah mengalami transformasi kualitatif. Dia sekarang bisa dengan mudah merasakan gerakan setiap helai rumput yang tertiup angin dalam jarak 10.000 kaki. Ini berarti bahwa kekuatan jiwanya lebih dari sebanding dengan seorang kultivator tingkat lanjut dari Spirit Dao. Adapun benih kekuatan asal saya, benih Dao terkuat yang saya kental mewakili tingkat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di 9 provinsi alam liar. Ini unik dan tak tertandingi di dunia ini. Satu-satunya hal yang menyusahkan adalah fondasi saya terlalu kuat dan terlalu kokoh, sumber daya budidaya biasa jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Suyi menghela nafas pada dirinya sendiri. Beberapa waktu telah berlalu sejak dia meninggalkan Zhou Agung. Dia tampak seperti orang yang lewat, mencicipi aspek kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya dan mengagumi keindahan pemandangan, sesantai mungkin. Tapi sebenarnya, setiap kali Suyi tiba di negara baru, dia menyelidiki pasokan sumber daya kultivasinya. Mereka telah melewati 8 negara duniawi sejauh ini, tetapi negara dengan pembudidaya terkuat hanya setara dengan Qin besar. Beberapa negara, pada kenyataannya, memiliki faksi kultivator yang sangat sedikit sehingga mereka secara signifikan lebih lemah daripada Zhou Agung dan Wei Agung. Ini berarti akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya budidaya yang tersebar di seluruh negara duniawi ini. Suyi telah menghabiskan hampir seluruh pasokan sumber daya kultivasinya, namun dia hanya mencapai alam penghindaran butir tingkat menengah.
Jika keadaan terus seperti ini, ketika dia berkultivasi, dia harus mengandalkan kekuatan asal-usul langit dan bumi yang jarang. Lupakan, sampai saya menemukan sumber daya kultivasi yang cukup, saya akan fokus pada pelatihan pesona Dao. Su Yi mengambil keputusan. Dia pertama kali menyadari pesona Dao selama tahap manifestasi astral alam akumulasi Qi. Kemudian, sebagai Mahaguru, masing-masing dari 5 tungku bagian dalam telah memanifestasikan cahaya spiritual dari 5 agregat. Dengan demikian, dia secara alami memperoleh tingkat kendali atas 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Di mata Su Yi, memahami pesona Dao hanyalah tahap awal untuk memahami Grand Dao, tetapi itu juga merupakan batas dari apa yang mungkin terjadi selama 3 alam asal Dao. Setelah menerobos dan memasuki Spirit Dao, para pembudidaya dapat memperoleh pencerahan ke dalam kebenaran misterius dari Spirit Dao. Kemudian, setelah melangkah ke dalam Dao yang mendalam, mereka dapat memadatkan dan menyempurnakan hukum Dao yang mendalam. Secara sederhana, mantra Dao asal Dao, kebenaran misterius roh Dao, dan hukum Dao mendalam adalah 3 jenis kekuatan di Grand Dao. Masing-masing mewakili apa yang dapat dipahami dalam Tao masing-masing. Mantra Dao asal Dao dibagi menjadi 3 tingkat, masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa tingkat, tetapi itu hanya berlaku untuk pembudidaya biasa. Beberapa jenius kultivasi kelahiran alami terpilih dapat mengembangkan mantra Dao, tingkat absolut. Misalnya, mereka dapat memahami mantra Dao bulan, matahari, cahaya, atau kegelapan. Semuanya langka, dan kekuatan mereka menempatkan mereka di kelas absolut. Alternatifnya, mereka bisa menguasai banyak pesona Dao yang saling melengkapi. Ini diperparah menjadi mantra Dao tingkat absolut juga. Contohnya termasuk Yin dan Yang, 5 elemen, angin dan api, atau angin dan guntur. Menguasai bahkan hanya 1 jenis mantra Dao yang langka sudah cukup untuk bersinar terang. Mereka yang menguasai varietas komplementer dari mantra Dao juga langka dan jenius dengan potensi tak terbatas. Cara Su Yi melihatnya, baik Tao Agung maupun Tao kecil adalah Tao langit dan bumi. Kekuatan mantra Dao tidak hanya bergantung pada nilainya, pemahaman dan penguasaan seorang kultivator atas itu menentukan ketinggian apa yang bisa dicapainya. Seorang kultivator perkasa yang hanya menguasai 1 Dao biasa, namun memahami Dao minor yang mereka pilih hingga puncak penguasaan, dapat meledak dengan kekuatan di luar imajinasi dalam pertempuran. Contoh-contoh seperti itu terlalu banyak untuk dihitung. Pada akhirnya, memahami pesona Dao hanyalah langkah pertama. Yang paling penting adalah apakah seseorang bisa menguasainya sepenuhnya atau tidak. Dalam ortodoksi kuno tingkat puncak, mereka biasanya membagi pemahaman mantra Dao menjadi 4 tingkat, pemahaman dasar, pemahaman seluk-beluk, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Kegagalan untuk sepenuhnya menguasai pesona Dao seseorang selama 3 alam asal Dao berarti bahwa seseorang tidak memiliki harapan untuk membobol Spirit Dao. Dalam kehidupan masa lalu saya, meskipun saya menguasai kebenaran misterius dari segala macam Grand Daos, ketika saya mencapai puncak alam kekaisaran, saya tidak dapat menyadari terobosan lebih lanjut. Ini berarti bahwa dalam hal penguasaan kebenaran misterius Grand Dao, lebih banyak belum tentu lebih baik. Sebaliknya, saya harus menemukan Grand Dao yang unik untuk diri saya sendiri. Hanya dengan begitu saya dapat menyadari terobosan yang gagal saya capai dalam kehidupan masa lalu saya. Untungnya, saya menghabiskan 3000 tahun merenungkan pertanyaan ini sebelum reinkarnasi saya, dan saya sudah menyimpulkan beberapa petunjuk. Kalau tidak, saya khawatir masalah ini masih akan membuat saya bingung sekarang, pikir Su Yi. Dalam kehidupan masa lalunya, dia telah membuat banyak persiapan sebelum bereinkarnasi untuk berkultivasi lagi. Dari menumbuhkan teknik dasar yang telah dikembangkan oleh temannya, Kaisar bela diri tanpa tanding seni pemurnian tubuh Pinus dan Derek hingga mencapai kebangkitan spiritual penuh dari titik akupuntur, membuka meridian tersembunyinya, menyempurnakan cahaya spiritual dari 5 agregat, dan mencapai Xiantian Qi tingkat Dao. Dia telah merencanakan semuanya sebelum reinkarnasinya. Pertanyaan tentang mantra Dao tentu saja tidak terkecuali. Di Origin Dao, dia akan mengolah 5 elemen, memurnikan Yin dan Yang, dan memanifestasikan angin dan guntur. Secara terpisah, tidak satu pun dari Tao ini yang menghasilkan mantra Dao yang tiada taranya, tetapi mereka dapat bergabung untuk membentuk 3 jenis mantra Dao yang tiada taranya. 5 elemen adalah fondasinya, sementara Yin dan Yang menciptakan dunia, dan pergerakan angin dan guntur memunculkan semua makhluk hidup. Di 9 provinsi alam liar, para jenius langka, tipe yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun, telah mencapai ini sebelumnya. Tapi bagi Su Yi, ini baru permulaan. Setelah melangkah ke Spirit Dao, 3 pesona Dao yang tiada taraf ini, setelah ditempa, bergabung menjadi kebenaran misterius dari Spirit Dao yang disebut kejadian. Genesis mewakili permulaan, asal-usul kehidupan. Dao kejadian tidak diragukan lagi adalah salah satu kebenaran misterius tertinggi dari roh Dao. Demikian pula, ketika dia mencapai Spirit Dao, dia bisa mendapatkan pencerahan ke dalam 2 jenis kebenaran misterius Spirit Dao lainnya, Istana Tertinggi, dan Void Cosmos. Mereka dapat bergabung dengan kebenaran misterius kejadian dan, melalui pencerahan,
mengalami metamorfosis, menjadi kebenaran misterius Dao Roh yang benar-benar baru. Sepanjang sejarah panjang 9 provinsi alam liar, tidak ada satu orang pun yang pernah menyempurnakan kebenaran misterius roh Dao ini. Ini karena itu berasal dari rantai ilahi 9 lapis yang disegel oleh pedang 9 neraka. Inspirasinya adalah jejak pencerahan, petunjuk yang dia peroleh dari mereka. Kebenaran misterius ini disebut Apex of Genesis. Awal dari asal-usul, puncak dari semangat. Apex of Genesis terwujud, dan Grand Dao kembali ke asalnya. Karena kebenaran misterius ini adalah hasil dari merenungkan pedang 9 neraka, Sui belum pernah mendengarnya, bahkan di kehidupan sebelumnya. Namun, setelah bertahun-tahun melakukan perenungan dan analisis, dia yakin bahwa dia dapat membuat Apex of Genesis menjadi kenyataan. Tentu saja, terlalu dini untuk membicarakannya sekarang. Sebagai seorang kultivator penghindaran butir, apa yang harus dilakukan Sui selama berada di Dao asal adalah memahami 3 mantra pilihannya yang tak tertandingi dari Dao 5 elemen, Yin dan Yang, dan angin dan guntur ke puncak penguasaan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menggabungkan mereka ke dalam kebenaran misterius kejadian saat memasuki Spirit Dao. Adapun, Supreme Palace, dan Void Cosmos, dia harus mencapai Spirit Dao bahkan sebelum dia bisa mulai memahami kedalaman mereka. Saya sudah menguasai mantra Dao dari 5 elemen. Saya telah melunakkan masing-masing sampai pada titik, memahami seluk-beluk, dan saya tidak jauh dari mencapai kesuksesan besar. Saya masih harus mendapatkan pencerahan ke dalam 2 mantra Dao, Yin dan Yang, dan angin dan guntur yang tiada taranya, secepat mungkin. Sui tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak asing dengan pencerahan di Grand Dao. Namun, terlepas dari pengetahuan dan pengalaman yang melimpah dari kehidupan masa lalunya, pencerahan menjadi mantra Dao yang benar-benar baru bukanlah hal yang mudah. Pencerahan adalah kuncinya di sini. Dia hanya bisa melewati ambang pintu dengan mendapatkan pencerahan dari langit dan bumi. Tentu saja, begitu dia menginjakkan kaki di pintu, dia dapat mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya untuk membantunya menguasai seluk-beluk mantra Dao yang baru. Setelah itu hanya masalah penempaan dan konsolidasi harian. Tak lama kemudian, dia secara alami mencapai penguasaan penuh. Waktu berlalu, Sui terbangun dari meditasinya setelah fajar menyingsing. Namun, Yuan Heng, yang pergi untuk mengirim anak-anak pulang, belum kembali. Jangan bilang sesuatu terjadi padanya. Sui mengerutkan alisnya. First Immortal of the Sword, Chapter 410. Sui bangkit, membersihkan pakaiannya, dan pergi. Hari sudah terang. Awan kemerahan melayang di sepanjang Floating Immortal Ridge, dan cahaya fajar menyinari setiap makhluk hidup di hutan belantara pegunungan yang luas. Rerumputan dan pepohonan hidup dan subur. Kuil Dewa Gunung yang dibangun di tengah gunung sekarang hanyalah tumpukan puing. Sui berdiri di tengah reruntuhan, memegang jimat. Dia melihat sekeliling, hatinya tenang saat dia merasakan sekelilingnya. Ini adalah jimat penambatan spiritual. Yuan Heng punya satu yang seperti itu. Kemanapun dia pergi, jimat itu akan meninggalkan jejak keberadaannya yang unik. Selama Sui memiliki jimat yang cocok, dia bisa menemukan energinya. Tak lama kemudian, Sui berbelok ke arah timur dan menembak ke depan. Depresi di lereng gunung. Tanah telah runtuh, batu-batu besar di dekatnya telah terbalik, dan tumbuh-tumbuhan telah terbakar menjadi abu. Ini adalah akibat dari pertempuran. Tuan, Yao Qi-nya padat, tapi sama sekali tidak ganas atau meledak-ledak. Bahkan jika dia seorang Yao, dia mungkin orang yang baik hati, kan? Kicau Qingya, wanita muda itu tampak sekitar 16 atau 17 tahun. Rambutnya diikat, dan dia mengenakan jubah Taois, dengan pedang kuno diikatkan ke punggungnya. Dia memiliki siluet yang anggun dan pembawaan yang menawan, dan dia terlihat lembut, cantik, dan menggemaskan. Baik hati, hampir tidak. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator Yao, kata Ling Yunhe. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia dan tuannya membebaskan anak-anak itu dari kurungan, masih ada sesuatu yang mencurigakan tentang semua ini. Mungkin, saat kita bertemu guru yang dia sebutkan itu, kita akan memahami kebenaran sepenuhnya. Dia juga mengenakan jubah Taois, dan rambutnya diikat jambul. Tubuhnya ramping dan tegak, dan dia memiliki janggut yang lebat. Dia tampak percaya diri dan tampan, seolah-olah dia berada di atas perhatian duniawi. Qingya mengedipkan matanya yang besar dan cerah. Seorang kultivator Yao yang membobol origin Dao menerima seseorang sebagai tuannya. Tuannya pasti luar biasa, bukan? Gadis, kamu benar-benar mengajukan banyak pertanyaan. Ling Yunhe tertawa, tapi tatapannya benar-benar memanjakan. Kita akan tahu apakah dia luar biasa atau tidak setelah kita bertemu dengannya. Qingya mengangguk, lalu berbalik dan melihat ke kejauhan. Teman, tuanku dan aku tidak punya keinginan untuk mempersulitmu. Kami hanya ingin bertemu tuanmu dan mengkonfirmasi ketidakbersalahanmu. Kemudian, kami secara alami akan membiarkan Anda pergi. 4 pedang Dao bersinar melayang di langit yang jauh, membentuk formasi 4 binatang. Niat membunuh yang mengejutkan dan keras merasuki lingkungan mereka.
Seorang pemuda yang tampak tulus dengan pakaian sederhana, Yuan Heng, terjebak di dalam formasi. Semua rute pelariannya telah ditutup, dia seperti binatang tawanan. Jika tuanku muncul, aku khawatir kalian berdua dalam masalah, desah Yuan Heng. Berbicara tentang masalah, dia cukup malang untuk bertemu dengan duo master dan magang ini saat mengirim anak-anak pulang. Mereka menganggapnya sebagai iblis jahat dan menyerang sebelum dia bisa berbicara sepatah kata pun. Yuan Heng berulang kali menjelaskan, dan meskipun mereka setengah percaya padanya, mereka tidak mau melepaskannya begitu saja. Tapi kemudian, baik master maupun magang tidak kasar atau tidak masuk akal. Mereka memenjarakannya, tetapi mereka tidak berniat menyakitinya. Ini membuat Yuan Heng tidak bisa marah pada mereka. Untuk satu hal, dia lebih lemah dari mereka, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan untuk itu kecuali dirinya sendiri. Di sisi lain, ini semua hanyalah kesalahpahaman, dan mereka menunjukkan niat baik. Mereka bahkan rela menunggu Su Yi muncul dan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Yuan Heng hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Agar kamu mengatakan itu, tuanmu pasti sangat kuat, ya. King Ya bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu beritahu kami, seberapa tinggi kultivasinya. Gadis itu lincah, lugu, dan tidak terpengaruh. Sepertinya semuanya bisa membangkitkan rasa ingin tahunya. Yuan Heng berpikir sejenak, dan wajahnya dipenuhi kekaguman dan rasa hormat. Tuanku, kemungkinan besar abadi dari surga. Seseorang seperti dia tidak mungkin berasal dari dunia ini, karena para pembudidayanya tidak mungkin dapat dibandingkan dengannya dalam hal kebijaksanaan atau kultivasi. Jika saya harus menggambarkan kekuatannya, yang bisa saya katakan adalah, kekuatannya dalam dan tidak dapat dipahami. Mata indah King Ya membelalak, dan dia berseru, seorang makhluk abadi dari surga. Itu luar biasa. Ling Yunhe mendengarkan dari tidak jauh, dan dia tidak bisa menahan tawa. Bagaimana mungkin makhluk surgawi ada di dunia ini? King Ya, jangan dengarkan dia. Dia hanya mengatakan itu untuk menyanjung tuannya. Oh, seru King Ya, lalu terkikik, benar. Jika benar-benar ada yang abadi di dunia ini, bukankah itu berarti aku juga memiliki kesempatan untuk menjadi peri yang abadi? Ketika Yuan Heng melihat ini, dia menggelengkan kepalanya. Mereka jelas tidak percaya padanya. Mengatakan lebih banyak tidak akan ada gunanya baginya. Tapi King Ya masih penasaran. Teman, jika tuanmu sehebat itu, mengapa kamu tidak bisa mengalahkan tuanku? Yuan Heng tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Dia melirik Ling Yunhe yang jauh dan berpikir dalam hati, aku baru saja mencapai alam penghindaran butir. Bagaimana mungkin aku cocok dengan ahli alam Gathering Stars yang mapan? Yuan Heng berkata dengan serius, Nona, saya mungkin agak lemah, tapi itu karena bakat saya yang buruk. Itu tidak ada hubungannya dengan tuanku. Lagi pula, sudah kurang dari sebulan sejak aku mulai mengikutinya. Jadi begitu, King Ya mengangguk, lalu dengan lembut menghiburnya. Teman, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Tuan saya mengatakannya sebelumnya, Anda mungkin seorang kultivator Yao, tetapi fondasi Anda di Grand Dao cukup kuat. Penggarap penghindaran gandum biasa tidak dapat dibandingkan dengan Anda. Selain itu, tampaknya Anda memupuk warisan yang luhur dan mendalam. Pencapaianmu di masa depan tidak ternilai. Ling Yunhe tidak menyangkalnya. Selama bentrokan mereka sebelumnya, dia merasakan bahwa kekuatan dan kultivasi Yuan Heng sama-sama luar biasa, dia tidak ada bandingannya dengan pembudidaya Yao biasa. Ketika seseorang seperti Yuan Heng menyebut dirinya pelayan orang lain, Ling Yunhe tidak berani gegabah. Pada akhirnya, meski mereka bertengkar, dia hanya memenjarakan Yuan Heng tanpa menyakitinya. Jadi, jika Tuan melihatku seperti ini, aku khawatir dia akan kecewa padaku. Yuan Heng menghela nafas. King Ya tampak simpatik. Aku dulu takut tidak lebih dari mengecewakan tuanku juga. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda. Sulit, bukan? Yuan Heng tercengang, tapi sebelum dia bisa menjawab, King Ya menoleh ke Ling Yunhe. Tuan, bisakah kita melepaskannya? Jika tuannya melihatnya seperti ini, dia pasti akan menghukumnya. Yuan Heng meringis. Sejak kapan aku butuh belas kasihan seorang gadis kecil? Baiklah. Ling Yunhe mengangguk, lalu melambai. Formasi 4 pedang Dao melesat ke arahnya dan menghilang ke lengan bajunya, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Selama percakapan mereka barusan, Ling Yunhe mengamati temperamen dan perilaku Yuan Heng. Dia kemungkinan besar bukan penjahat. Dengan kata lain, konflik mereka sebelumnya kemungkinan besar hanya satu kesalahpahaman besar. Rekan Taois, mohon maafkan kami jika kami menyinggung Anda sebelumnya, kata Ling Yunhe. Dia dengan lembut mengepalkan tinjunya. Yuan Heng berkata dengan muram, kamu tidak menyinggung perasaanku, tetapi di masa depan, ketika aku membuat kemajuan lebih jauh dalam kultivasiku, aku akan datang mencarimu untuk pertandingan ulang. Kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Mata King Ya berbinar, dan dia mengacungkan ibu jarinya. Kamu punya nyali, temanku. Ling Yunhe tertawa, kamu ingin mendiskusikan Dao denganku. Saya menyambutnya, tentu saja, tetapi pada saat Anda mencapai alam pengumpulan bintang,
saya khawatir saya tidak akan menjadi kultivator alam pengumpulan bintang lagi. The Origin Dao dibagi menjadi 3 alam, penghindaran butir, istana asal, dan pengumpulan bintang. Membaca yang tersirat, Ling Yunhe berkata, kamu tidak akan menjadi tandinganku sampai kamu menjadi seorang kultivator Gathering Stars Realm juga, tapi saat itu, aku khawatir aku sudah menjadi seorang kultivator Spirit Dao. Ketika saatnya tiba, sudah jelas siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Yuan Heng secara alami memahami ini, tetapi sebelum dia bisa menjawab, suara tenang terpancar dari jauh. Tidak perlu menunggu sampai alam Gathering Stars. Selama Yuan Heng memasuki alam istana asal, dia akan dengan mudah mengalahkanmu. Saat suara ini terdengar, sosok tinggi kurus melesat di bawah cahaya fajar. Dia berpakaian biru, dan dia tampak menyendiri dan terpisah. Ini tidak lain adalah Su Yi. Yuan Heng bergetar, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Dia menundukkan kepalanya untuk memberi salam. Menguasai, saya, Su Yi melambai. Tidak perlu dijelaskan, aku melihat semua yang baru saja terjadi. Mata besar King Ya segera tertuju pada Su Yi, dan dia berseru, teman, apakah itu tuanmu? Dia masih sangat muda. Ling Yunhe juga terkejut, dan cahaya berkedip di matanya saat dia menatap Su Yi. Rekan Taois, apakah kamu di sini selama ini? Jika kamu tidak membubarkan formasi pedang itu atas kemauanmu sendiri, aku khawatir kamu tidak akan bisa berdiri di sana dan berbicara denganku sekarang, kata Su Yi dengan tenang. Murid Ling Yunhe mengerut, dan dia tampak bingung. Sekilas dia tahu bahwa Su Yi hanya berada di alam penghindaran butir, dan lebih jauh lagi, dia masih sangat muda. Ini bukanlah monster tua yang mempertahankan fasad awet muda. Namun sebelumnya, terlepas dari kultivasi alam bintang pengumpulannya, perasaan ilahinya tidak dapat menangkap kehadiran Su Yi. Sebaliknya, Su Yi telah mengamati semua yang baru saja terjadi. Ini terlalu mengejutkan. Jadi, meskipun kata-kata Su Yi agak tidak enak didengar, Ling Yunhe tidak marah. Ini terutama benar mengingat fakta bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahpahaman mereka sebelumnya. Menghadapi Su Yi sekarang, dia merasa agak bersalah. Meskipun nada suara Su Yi sama sekali tidak sopan, Ling Yunhe hanya bisa menahan hidungnya. Tuan, apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Yuan Heng mendekat, lalu dengan gugup menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, Su Yi melirik Ling Yunhe dan berkata, lupakan. Saya tidak akan mengejar apa yang terjadi sebelumnya. Mari kita akhiri ini di sini. Ling Yunhe tersenyum. Tetap saja, akulah yang salah paham denganmu. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi ke kota Cloud Cliff terdekat bersama? Saya akan menjamu Anda ke pesta dan menggunakan anggur untuk meminta maaf atas kesalahan saya. Bagaimana? King Ya tampak senang. Benar-benar, tuan saya dan saya berasal dari Ki Agung, dan tidak mudah untuk bertemu dengan dua rekan Taois. Apa yang bisa lebih baik daripada berbagi minuman dan percakapan? Su Yi melirik King Ya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia tercengang, dan dia bahkan tampak agak linglung. Melihatnya dari dekat, penampilan dan temperamen gadis itu agak mirip dengan murid bungsunya di kehidupan sebelumnya, King Tang. Keduanya halus, cantik, dan menggemaskan, dan keduanya hidup dan bersemangat. Terutama mata itu, mereka murni dan jernih dan penuh rasa ingin tahu terhadap surga, bumi, dan segala sesuatu di antaranya. Kemudian, Su Yi diam-diam menggelengkan kepalanya. Tentu, mereka terlihat mirip, tapi mereka bukan orang yang sama. Su Yi langsung menolak. Tidak dibutuhkan. Sebaiknya kita bergegas dalam perjalanan. King Ya langsung kecewa, tapi Ling Yunhe bertanya, kalian berdua mungkinkah kalian menuju ke Gritsia? Itu benar. Su Yi mengangguk. King Ya agak kecewa, tetapi dia langsung bersemangat ketika mendengarnya, dan dia berseru, kebetulan sekali. Tuanku dan aku juga menuju ke Gritsia. Kita benar-benar bisa bepergian bersama. First Immortal of the Sword, Chapter 411. Su Yi melirik King Ya yang bersemangat, tetapi pada akhirnya, dia tetap menolak dan membawa Yuan Heng pergi. Ini membuat King Ya sejenak tertegun. Hanya setelah menyaksikan Su Yi dan Yuan Heng menghilang di kejauhan, wanita muda cantik itu kembali sadar. Dia merosot dengan kesal dan bergumam, Tuan, apakah mereka tidak menyukai kita? Ling Yunhe langsung merasa kasihan padanya, dan dia buru-buru mencoba menghiburnya. Bagaimana mereka bisa? Sepertinya Tuan Kultivator Yao masih memiliki dendam terhadap kita, dan dia tidak senang dengan kesalahpahaman kita sebelumnya. Selain itu, kami kebetulan bertemu satu sama lain. Kami bukan teman atau kenalan. Sangat normal baginya untuk menolak bepergian bersama kami. Oh, kata King Ya. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, jadi begitu. Dan di sini saya pikir mengejar Dao berarti saya tidak perlu mempelajari cara-cara dunia. Siapa yang mengira bahwa hubungan antar kultivator juga serumit ini? Ling Yunhe tidak bisa menahan senyum pahit. Anda menyebut ini rumit. Gadis, ini pertama kalinya kamu meninggalkan gunung. Kamu terlalu naif. Dia mengambil persik api yang montok dan matang dari lengan bajunya dan menyerahkannya padanya.
Ini, makan sesuatu. King Ya berteriak, lalu mengambil buah persik itu dan memakannya. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan dan kesenangan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh buah persik, katanya dengan mulut penuh. Jika satu buah persik tidak akan memperbaikinya. Makan yang lain, kata Ling Yunhe dengan serius. Benar, King Ya tersenyum, matanya seperti bulan sabit kembar. Ling Yunhe juga tersenyum, dan ekspresinya dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. Dalam hal kultivasi, muridnya sangat berbakat. Dia adalah monster kecil, jenis yang hanya kamu lihat sekali dalam 1000 tahun. Dia tidak ada bandingannya di seluruh generasi muda Ki Agung, dan tidak ada satupun dalam sejarah sekte yang berusia 800 tahun yang dapat dibandingkan dengannya. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah temperamen King Ya terlalu sederhana dan murni. Dia tidak sepenuhnya polos, tapi dia tidak mengerti urusan duniawi atau kegelapan hati manusia. Sekarang setelah dia meninggalkan sekte untuk meredam dirinya sendiri, ini membuatnya rentan. Dia sekarang menuju ke Gritsia, tetapi Ling Yunhe tidak bisa yakin untuk mengirimnya sendiri. Karena itu, dia memutuskan untuk menemaninya sendiri. Tuan, apakah Tuan Kultivator Yao itu benar-benar luar biasa? Kicau King Ya, ya, kata Ling Yunhe setelah berpikir sejenak. Atau setidaknya, penyempurnaan kekuatan jiwanya jauh melampaui kultivasinya. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, ekspresinya agak serius. Baru saja, misalnya, bahkan aku tidak bisa merasakan dia mendekat. King Ya mengedipkan matanya dan berseru, itu benar-benar luar biasa. Haha, ketika kita tiba di Gritsia, kamu akan menyadari betapa banyak orang luar biasa yang ada di dunia ini. Tidak ada kekurangan ahli yang lebih mengesankan daripada Master Kultivator Yao itu, tawa Ling Yunhe. Benar-benar, kalau begitu ayo berangkat. Saya sudah lama menantikan pertemuan Dharma Teras Anggrek. Mata King Ya berbinar dengan antisipasi. Guru dan magang segera berangkat. Keesokan paginya, setelah matahari terbit. Desa Sungai Rumput. Ketika Cao An kecil terbangun dari tidurnya, dia merasa nyaman dan penuh energi. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan melewati pintu. Kakak laki-lakinya, Cao Ping, berdiri tidak jauh dari sana, menatap pintu dengan sedikit bingung. Cao An mendongak dan melihat kertas merah tergantung di ambang pintu. Ada 4 karakter yang tertulis di atasnya. Kakak, apa artinya itu? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih muda, dan tidak pernah bersekolah, jadi dia tidak mengenali karakternya. Damai adalah berkah, gumam Cao Ping. Pakar yang seperti abadi itu meninggalkannya untuk kita. Saya baru saja selesai menempelkannya di ambang pintu. Semakin saya melihatnya, semakin baik perasaan saya. Seperti saya tercerahkan, entah bagaimana, dan penuh energi. Damai adalah berkah. Cao An mengulangi keempat kata itu, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berseri-seri dan berkata, kakak, kamu Cao Ping, dan aku Cao An. Bersama-sama, Ping dan An berarti perdamaian. Kakak abadi mendoakan kami kedamaian dan keamanan. Cao Ping juga senang. Tak lama kemudian, beberapa penduduk desa yang lebih tua melewati halaman mereka yang sederhana dan kasar, dan tanpa disadari pandangan mereka tertuju pada kata-kata yang tertulis di kertas merah yang tergantung di atas ambang pintu. Siapa yang menulis itu? Aku merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Salah satu tetua desa menghela nafas dengan penghargaan. Beberapa lainnya mengangguk. Sepintas, tidak ada yang istimewa dari keempat karakter tersebut, namun memandang mereka menenangkan dan menyenangkan. Cao Ping, bagaimana kalau kamu menjual kaligrafi itu kepadaku? Saya akan menukar Anda babi untuk itu, kata tukang daging desa sambil menyeringai. Dia menghabiskan hari-harinya menyembelih ternak, memberinya aura yang mengerikan. Seiring waktu, temperamennya juga menjadi semakin ganas. Namun, ketika dia pertama kali melihat karakter itu dari jauh, dia merasakan ketenangan yang langka dan belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia merasa nyaman di mana-mana. Kakak abadi memberikan itu kepada kami. Tidak mungkin kami akan menjualnya. Teriak Cao An. Kerumunan tidak bisa menahan tawa, mereka jelas melihat kata-katanya sebagai lelucon anak-anak. Tak lama kemudian, rombongan bubar. Mereka tinggal di desa pegunungan terpencil. Tidak peduli betapa mereka menyukai baris teks itu, mereka lebih memperhatikan kayu bakar, garam, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tak satu pun dari mereka dapat menduga bahwa pada hari itu, nasib saudara yatim piatu yang miskin, Cao Ping dan Cao An, diam-diam akan mulai berubah. 7 hari berlalu dalam sekejap. The Great Chu, sungai langit mengepul. Saat itu larut malam dan hujan terus-menerus. Sebuah perahu hitam mengapung di permukaan sungai yang luas, tetesan air hujan memercik ke tendanya. Su Yi dengan santai berbaring di kursi anyamannya. Tungku tanah liat kecil di sampingnya sedang memanaskan sebotol anggur. Hujan turun deras, berderai-derai di permukaan sungai, dan aroma samar anggur meresap ke dalam kabin. Itu menyegarkan dan menenangkan. Xuanwu Overlord Seal hanya memiliki 9 gerakan,
tetapi masing-masing mengandung kehalusan yang cukup mendalam untuk bertahan seumur hidup, kata Suyi dengan lesu sambil mengagumi pemandangan sungai yang mendung. Sebelumnya, saya menjelaskan seluk-beluk dari segel pegunungan terbalik, segel menginjak lautan, dan ketinggian segel musim panas, satu persatu. Selebihnya, Anda harus mengandalkan kerja keras Anda sendiri. Dengan fondasi Anda, jika Anda dapat sepenuhnya memproses rahasia 3 gerakan ini dan melatihnya sampai Anda dapat menggunakannya secara alami, Anda akan cukup kuat untuk bersaing dengan kultivator Gathering Stars itu, Ling Yunhei, bahkan jika Anda masih dalam alam penghindaran butir. Dia kemudian mengeluarkan toples anggur yang dipanaskan dari kompor, mengisi cangkirnya, dan mengeringkannya. Yuan Heng sangat bersemangat hingga tangannya gemetar. Setelah mereka meninggalkan Floating Immortal Ridge, Suyi mulai menginstruksikannya di segel Xuanwu Overlord. Dia sudah memperkenalkan 3 langkah pertama dengan detail menyeluruh. Dengan kepekaan Yuan Heng, dia secara alami dapat mengetahui betapa menakutkannya teknik ini dalam pertempuran. Mereka jauh dari biasa. Terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Yuan Heng berlutut dan bersujud dengan rasa terima kasih. Bangun, kata Suyi. Matanya tiba-tiba menyipit, dan dia menatap ke arah permukaan sungai yang jauh. Sebuah kapal harta karun besar melayang ke tampilan. Itu diterangi dengan lentera warna-warni, pancaran cahayanya menyebarkan kegelapan langit malam. Tingginya beberapa ratus kaki, dengan menara besar dan banyak figur di geladak. Sepertinya mereka mengadakan perjamuan, suara tawa dan percakapan terpancar dari jauh. Dari waktu ke waktu, mereka mendengar musik pipa, sitar, dan seruling, yang sepertinya dimaksudkan untuk meningkatkan suasana jamuan. Tuan, saya bisa merasakan banyak pembudidaya di kapal, seru Yuan Heng. Sebagai kura-kura softshell emas, indranya sangat jernih di sini, di atas air. Dia dapat segera merasakan bahwa banyak pembudidaya berkerumun di atas kapal, begitu banyak sehingga mereka menghasilkan fenomena bercahaya di langit yang mengelilingi kapal besar itu. Kapal harta karun itu adalah harta karun Origin Dao, dan aura terkuat di dalamnya seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator Gathering Stars Realm. Seberapa perkasa akal ilahi Suyi? Dia tentu saja sudah lama memperhatikan kapal itu juga. Dia bahkan bisa membedakan bahwa ada ahli Gathering Stars di dalamnya. The Great Chu benar-benar tidak sederhana. Tidak heran itu salah satu dari 5 negara terkuat di benua Azure, desah Yuan Heng. Suyi mengangguk. Dunia kultivasi Great Chu memang luar biasa. Setelah tiba di dalam perbatasan Great Chu, dia melakukan penyelidikan, dan dia mendapatkan cukup banyak informasi berguna. Ada 13 faksi pembudidaya di Great Chu. Selain itu, sementara jumlah pastinya bervariasi, semuanya memiliki kultivator Gathering Star Realm untuk menahan benteng. Kultivator terkuat di Great Zhou, Great Wei, dan Great Qin hanya ada di Origin Palace Realm. Hanya setelah meninggalkan Zhou besar, Suyi mengetahui bahwa, menurut standar benua Azure, hanya negara-negara yang menjadi rumah bagi para ahli Realm Gathering Stars yang dianggap sebagai negara besar. Negara-negara tanpa kultivator Gathering Stars Realm dianggap kecil dan terpencil. Ada lebih dari 100 negara di benua Azure, tetapi pembudidaya Great Chu begitu kuat dan melimpah sehingga menjadi negara terkuat keempat di dunia. Dari sini, jelas betapa kuatnya faksi kultivasi Great Chu. Peringkat di atas Great Chu adalah, dalam urutan kekuatan menurun, Great Xia, Great Han, dan Great Qi. Tuan, seseorang di kapal harta karun itu baru saja memindai kita dengan perasaan ilahi mereka, tiba-tiba Yuan Heng berkata dengan muram. Kamu bisa mengabaikan mereka. Suyi memahami perasaan ilahi ini juga, tapi dia tidak memikirkannya. Ketika perahu kecil mereka yang tertutup melewati kapal harta karun yang cukup terang, mereka melihat sesosok tubuh yang tidak jelas bersandar di pagar dan menatap ke bawah ke arah mereka. Dia adalah wanita yang berpakaian mewah dan menawan dengan rambut tebal yang tergerai. Matanya seterang bintang kembar. Tatapan Yuan Heng berkedip dengan cahaya dingin. Perasaan ilahi itu baru saja menyapu mereka sekali lagi, tapi kali ini, mendarat padanya. Itu jelas milik wanita berpakaian mewah itu. Rekan-rekan Taois, kalian berdua adalah wajah yang asing. Saya bisa menebak Anda bukan dari Great Chu. Karena kita ditakdirkan untuk bertemu di sini di Billowing Sky River, mengapa tidak ikut mengobrol? Suara serak dan menjemukan dari wanita berpakaian mewah itu jelas terdengar bahkan di dalam tenda perahu hitam. Yuan Heng melirik Suyi, yang menggelengkan kepalanya. Yuan Heng kemudian berkata, terima kasih banyak atas undangannya, tetapi tuanku dan aku sebaiknya bergegas. Kami tidak akan mengganggu perayaan Anda. Wanita berpakaian mewah itu tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam menyaksikan perahu kecil mereka menghilang ke tirai hujan. Wanita itu benar-benar aneh. Baru saja, dia menatapku seolah-olah dia melihat mangsa. Dan di sini saya pikir ada motif tersembunyi di balik undangannya yang tiba-tiba. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dia tidak melakukan apa-apa. Yuan Heng mengerutkan alisnya. Dia beruntung dia tidak mencoba apapun, kata Suyi dengan tenang. Begitu dia mengatakan ini, labu pemelihara jiwa yang tergantung di pinggangnya sedikit bergetar. First Immortal of the Sword, Chapter 412.
Di atas kapal harta karun, wanita yang menawan dan berpakaian mewah itu berbalik dan bergabung kembali ke perjamuan. Aula perjamuan dipenuhi tamu-tamu terhormat, termasuk berbagai usia dan baik pria maupun wanita. Ini adalah pembudidaya dari berbagai faksi terkemuka Gridchu. Tanpa kecuali, mereka adalah eksistensi tinggi yang hanya bisa dilihat oleh seniman bela diri biasa dari jauh. Wanita berpakaian mewah itu duduk tegak di kepala meja. Nyonya Miao Hua, apakah Anda baru saja menemukan sesuatu? Tawa seorang penatua beruban dengan jubah hitam pekat. Yang lain semua melihat ke atas juga. Sebelumnya, Nyonya Miao Hua tiba-tiba bangkit, lalu berjalan ke pagar kapal untuk menatap perahu layar hitam di kejauhan. Adegan ini sudah menarik sedikit perhatian. Wanita yang dia panggil, Nyonya Miao Hua, itu menawan, cantik, dan berpakaian mewah. Dia tertawa, sekarang kamu menyebutkannya, itu agak menarik. Ada 2 kultivator di kapal tenda hitam yang baru saja lewat, dan salah satunya adalah Yao. Seorang kultivator Yao. Semua orang yang hadir tampak terkejut. Mata sesepuh berjubah gelap yang mulai beruban itu berkilat. Jika dia benar-benar seorang kultivator Yao, dia tidak mungkin berasal dari Gridchu kita. Semua orang mengangguk. 300 tahun yang lalu, 13 faksi kultivator Gridchu bergabung untuk mengeluarkan seruan untuk pemusnahan. Mereka memerintahkan semua pembudidaya negara untuk bangkit dan membunuh semua pembudidaya Yao di dalam perbatasan mereka. Setelah hampir 1 dekade kerja keras, pembudidaya Yao Gridchu hampir seluruhnya musnah. Di sini, Yao sudah hampir punah. Namun sekarang, seorang kultivator Yao telah muncul secara terbuka di Billowing Sky River, bahkan tanpa kesadaran bahwa dia harus menyembunyikan kehadirannya. Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia bukan orang lokal. Nyonya Miao Hua, setahu saya, Anda membenci kultivator Yao dan sejenisnya lebih dari siapapun. Jika Anda baru saja menemukannya, mengapa Anda membiarkannya pergi? Tanya seorang pria parubaya kurus dengan jubah giok dan ikat pinggang lebar. Nyonya Miao Hua menekan bibirnya menjadi senyuman. Di masa lalu, pembudidaya Yao Chu Agung mengamuk, membawa kehancuran bagi bangsa. Kemanapun Anda memandang, asap hitam dan racun memenuhi udara. Jadi, 300 tahun yang lalu, nenek moyang kita menyerukan pemusnahan. Sekarang, di seluruh perbatasan Gridchu, kultivator Yao praktis sudah punah. Saya mungkin membenci pembudidaya Yao dan sejenisnya, tetapi tidak cukup untuk membunuh mereka tanpa sebab. Dia berhenti sejenak, lalu melirik tamu terdekat dengan jubah Taois. Dia tersenyum, selain itu, kami kedatangan tamu dari Gridki, rekan Taois Ling, yang hadir. Berkelahi dan membunuh akan merusak kesempatan itu. Jika Suyi dan Yuan Heng ada di sini, mereka akan mengenali pria berjubah Tao dalam sekejap. Ini tidak lain adalah Ling Yunhe. Dan yang duduk di samping Ling Yunhe adalah murid mudanya, King Ya. King Ya tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Senior, mengapa kamu membenci kultivator Yao? Nyonya Miao Hua tertawa. Teman mudaku, hanya ada satu hal yang perlu kamu ingat, spesies lain tidak bisa dipercaya. King Ya menggelengkan kepalanya. Setiap makhluk hidup memiliki roh, dan terlepas dari apakah kita Yao, hantu, atau manusia, kita semua adalah sesama kultivator yang berjuang untuk Grendao. Kami dapat membedakan antara benar dan salah atau baik dan jahat, tetapi kami tidak dapat mengklasifikasikan siapapun sebagai superior atau inferior. Deklarasi ini langsung meredam suasana perjamuan. Di mata para pembudidaya Gridchu, memusnahkan para pembudidaya Yao dan sejenisnya sama dengan melindungi rakyat dari bencana. Mereka memberikan keadilan atas nama surga, itu benar dan terhormat, tentu saja. Mengingat situasinya, kata-kata King Ya tidak menyenangkan di telinga. Alis dicat Madam Miao Hua sedikit berkerut. Ling Yunhe tertawa. Ini pertama kalinya muridku meninggalkan gunung untuk meredam dirinya sendiri, dan dia tidak mengerti urusan duniawi. Jika dia menyinggung Anda, saya dengan rendah hati meminta kemurahan hati Anda. Nyonya Miao Hua tersenyum menawan. Bagaimana saya bisa tersinggung? Begitu dia mengatakan ini, bel peringatan berbunyi. Tatapan Madam Miao Hua langsung serius, dan dia meraih untaian lonceng perak berkilauan yang tergantung di pinggangnya. Permukaan mereka diukir dengan banyak tanda aneh dan tidak dapat dipahami. Cahaya perak mengalir di sekitar mereka saat mereka berguncang dan berdering tanpa henti. Ketika dia melihat ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah para tamu. Semuanya, saya menduga penampakan yang sangat kuat telah muncul di Billowing Sky River. Para pembudidaya lain yang hadir tampak terperangah. Ini terlalu aneh. Bertemu dengan seorang kultivator Yao malam ini cukup mengejutkan. Sekarang ada hantu yang menghantui juga. Nyonya Miao Hua berkata, penampakan ini menimbulkan tanggapan yang tidak biasa dari Silver Heaven Bells saya. Sungguh luar biasa. Semuanya, apakah Anda bersedia untuk menyelidiki dengan saya? Semua tamu setuju. Nyonya Miao Hua bangkit, lalu melambaikan lengan bajunya. Silver Heaven Bells melesat ke udara, seolah-olah hidup, dan melesat ke dalam malam. Dia dan pembudidaya lainnya terbang mengejar mereka. Mereka membentuk seberkas cahaya menyilaukan di tengah hujan deras yang tiada henti,
menerangi sungai di bawah saat mereka melengkung ke kejauhan, seperti pelangi ilahi. Ling Yunhe dan King Ya pergi bersama mereka. Tuan, apakah semua pembudidaya suka membunuh Yao dan hantu? Tanya King Ya. Ling Yunhe menggelengkan kepala. Tidak, tidak sama sekali. Namun, para pembudidaya Great Chu memiliki perseteruan darah kuno dengan Yao dan pembudidaya hantu. Tidak ada pihak yang bisa mentolerir yang lain, dan mereka tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan sekarang, para kultivator Great Chu melihat pemusnahan Yao dan hantu sebagai hal yang biasa. Ah, jadi begitu. King Ya tampak tercerahkan. Malam gelap dan dalam, dan awan gelap melonjak dan berkumpul di atas kepala. Su Yi berdiri di puncak gunung dekat tepi sungai langit mengepul, tangannya di belakang punggung saat dia menatap ke awan kesengsaraan yang berkumpul. Ini adalah kesengsaraan metamorfosismu, katanya. Setelah kamu mengatasinya, kamu dapat memadatkan tubuh spiritual, dan kamu akan menjadi pembudidaya hantu sejati. Keindahan yang indah dalam gaun merah melayang ke sisinya. Dia tampak sangat gugup dan tidak yakin. Sebelumnya, saat mereka masih berada di perahu tenda hitam, Su Yi merasakan gerakan aneh dari dalam labu pemelihara jiwa. Dia kemudian mengetahui bahwa, selama kultivasinya, King Wan telah merasakan sesuatu, kesengsaraan yang menargetkannya sudah dekat. Su Yi segera menyadari bahwa sudah waktunya bagi King Wan untuk menyingkirkan wujud halusnya, menerobos, dan menjalani metamorfosis. Kesengsaraannya yang akan datang adalah hasil dari terobosan dan metamorfosisnya yang akan segera terjadi. Dia akan membobol origin Dao. Karena itu, Su Yi segera memimpin King Wan ke puncak gunung, tempat mereka memulai persiapan. Guru mistik, saya tidak takut dengan kesengsaraan, saya hanya khawatir jika saya gagal, Saya tidak akan berada di sini untuk menemani Anda lagi, kata King Wan dengan malu-malu. Suaranya lembut dan jelas. Aku di sini. Bagaimana mungkin aku membiarkan sesuatu terjadi padamu? Su Yi tertawa datar. Yang perlu Anda lakukan hanyalah fokus pada kesengsaraan Anda. Apapun yang terjadi, Anda tidak perlu memperhatikannya. Ini hanyalah kesengsaraan kecil dari metamorfosis, itu saja. Dengan fondasi King Wan, dia dapat dengan mudah mengatasinya. Lagi pula, tubuh jiwa King Wan sangat langka dan murni. Di antara hantu, dia memiliki akar roh yang luar biasa dan landasan yang luar biasa. Selanjutnya, dia berlatih Sutra Asura 10 arah, kanon Daois pamungkas pembudidaya hantu. Sepanjang waktu mereka bersama, dia bahkan memiliki bimbingan dan instruksi pribadinya. Bagaimana kesengsaraan metamorfosis bisa mengancamnya? King Wan mengangguk dengan tegas, lalu menarik napas dalam-dalam. Kegugupan dan ketidakpastiannya sebelumnya menghilang tanpa jejak. Wajah cantik itu, masih sedikit lembut dengan lemak bayi, dipenuhi tekad yang tenang. Su Yi diam-diam melangkah mundur. Tuan, kesengsaraan metamorfosis Nona King Wan jauh lebih menakutkan daripada saya, kata Yuan Heng dengan serius. Kesengsaraan belum selesai terbentuk, tetapi udara bencana yang akan datang merembes ke langit dan bumi. Hatinya bergetar. Memang, kesengsaraan ini tidak biasa, kata Su Yi dengan santai. Tapi itu juga tidak terlalu menentang surga. Tidak seperti kekuatan kesengsaraan yang tampaknya tabu yang dia temui saat dia masuk ke alam penghindaran gandum, kesengsaraan King Wan yang akan datang masih dalam batas normal. Tentu saja, di mata para pembudidaya benua Azure, kesengsaraannya masih mengejutkan dan langka. Awan kesengsaraan di atas tumbuh semakin padat dan menindas. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan melesat dari langit yang jauh. Itu menuju tepat ke arah mereka. Itu adalah sekelompok lebih dari 20 orang, prosesi yang megah dan perkasa. Ketika mereka melihat King Wan bersiap untuk mengalami kesengsaraan di puncak gunung, mereka menjadi gempar. Kesengsaraan yang mengerikan. Jangan bilang itu hantu kuno yang kuat. Menarik. Hantu itu ingin menjalani kesengsaraan metamorfosisnya. Sejak kapan hantu perkasa menghantui tepian Billowing Sky River? Siapa yang peduli dari mana dia berasal? Monster seperti dia harus dihancurkan. Kita harus menyingkirkannya dari dunia ini. Suara mereka bergema di udara saat mereka mendekat dengan cepat, kuat dan agresif. Ketika Yuan Heng melihat mereka, ekspresinya langsung serius. Tuan, itu adalah para pembudidaya di kapal harta karun yang baru saja kita lewati. Kata Su Yi, setenang sebelumnya. Dia berbalik dan menghadap King Wan. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya. Berfokuslah untuk mengatasi kesengsaraan Anda. Anda tidak perlu menyibukkan diri dengan hal lain. Pendatang baru ini awalnya mengejutkannya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, dia merasa seolah-olah dia telah menemukan batu karangnya, dan dia langsung menjadi tenang. Dia berbisik, Tuan Mistik, jika saya berhasil menjalani metamorfosis, dapatkah saya memanggil Anda Tuan juga? Bulu matanya berkibar, sepertinya dia malu dan tidak yakin, tetapi juga agak bersemangat. Kamu akan mengalami kesengsaraan. Mengapa kamu memikirkan hal itu sekarang? Su Yi tidak bisa menahan tawa. Setelah Anda berhasil mengatasi kesengsaraan Anda dapat memanggil saya sesuka Anda.
King Wan langsung tersenyum, memberikan wajah kecilnya yang cantik pesona yang baru ditemukan. Dia mengangguk dengan tegas. Kemudian, dia berbalik dan menatap kubah surga. Energi yang melimpah dan tak tergoyahkan melonjak di sekitar sosok anggunnya, dan mata Phoenix-nya yang indah tiba-tiba cerah dan dalam. Saat gaunnya bergoyang di sekelilingnya, dia tampak seperti keluar dari lukisan. Dia seperti makhluk abadi di antara hantu, dan wataknya sekarang tampak sedingin dan setenang salju. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Para pembudidaya yang mendekat berhenti dan berdiri di langit tidak jauh dari gunung, satu persatu. Pemimpin mereka tidak lain adalah Madame Miao Hua yang berpakaian mewah dan menawan. Ketika dia melihat Su Yi dan Yuan Heng, pakar realem pengumpulan bintang dari Great Chu ini mengerutkan alisnya yang dicat. Itu kamu. Praktis secara bersamaan, Ling Yunhe dan King Ye mengenali mereka. Keduanya tertegun. Tuan, mereka. King Ye membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, hanya untuk Ling Yunhe memotongnya tanpa banyak perubahan dalam ekspresinya. Dia mentransmisikan, jangan publikasikan hubungan kita. Mari kita lihat dan lihat apa yang terjadi. Mata cerah King Ye berkedip, dan dia menatap penuh rasa ingin tahu ke arah King Wan yang mengambang. Dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya dengan takjub. Wah, hantu yang cantik. First Immortal of the Sword, Chapter 413. Awan kesusahan berlapis padat, dan atmosfernya menindas. Nyonya Miao Hua dan lebih dari 20 pembudidaya Chu besar di bawah komandonya berdiri di langit. Semua aura mereka mendominasi, dan cahaya berkabut beredar di sekitar mereka saat mereka mengunci area di sekitar puncak. Tapi seolah-olah Su Yi bahkan tidak melihat mereka. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke kubah surga. Kesengsaraan besar King Wan akan segera menimpanya. Yuan Heng langsung waspada, dan dia mempersiapkan diri untuk berperang. Jelas baginya bahwa kelompok ini ada di sini dengan niat buruk. Nyonya Miao Hua, apakah Anda mengenali mereka? Tanya sesepuh beruban dengan jubah bertinta. Semuanya, lihat, itu adalah kultivator Yao yang saya bicarakan sebelumnya. Nyonya Miao Hua mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan menunjuk ke arah Yuan Heng. Suara mendesing. Semua orang langsung menoleh. Jadi, itu mereka. Kerumunan tampak tercerahkan. Cih, siapa sangka kultivator Yao bepergian dengan hantu yang akan mengalami kesengsaraan. Penjahat benar-benar bepergian dalam kelompok. Tetua yang mulai beruban dengan jubah gelap tinta tertawa dingin, kata-katanya benar-benar menghina. Ekspresi Yuan Heng menjadi gelap, dan alisnya berkerut karena marah. Dia melirik Su Yi. Terakhir kali, di Floating Immortal Reach, dia telah menyerang tanpa perintah, hanya untuk Su Yi yang memperingatkannya agar tidak menonjolkan diri dan menghindari tindakan sembrono. Kali ini, karena marah, dia mengingat instruksi Su Yi. Tatapan Su Yi meninggalkan langit dan menyapu para pembudidaya Chu Agung. Baru pada saat itulah dia berkata dengan tenang, siapapun yang berada dalam jarak 100 kaki dari puncak gunung akan mati. Nada suaranya santai, ringan, dan bersahaja. Semua orang terdiam. Nyonya Miao Hua dan teman-temannya tercengang. Anak laki-laki itu hanya berada di alam penghindaran butir, namun dia berbicara seolah-olah kita bukan apa-apa. Sikapnya sangat keterlaluan. Ling Yunhe telah menyaksikan sikap Su Yi sebelumnya, dan dia lebih tenang jika dibandingkan. Namun, bahkan dia bingung. Dari para pembudidaya yang berkumpul dari Great Chu, Nyonya Miao Hua adalah yang terkuat. Dia berada di tahap pertengahan Gathering Stars Realm. Mereka yang bisa makan bersamanya di kapal harta juga luar biasa. Lebih dari 10 dari mereka adalah pembudidaya istana asal. Bahkan pembudidaya penghindaran biji-bijian berada di atau dekat puncak dunia. Di Great Chu, ini adalah barisan kelas 1. Setiap kultivator biasa akan menyerah pada keputusasaan, teror, dan ketidakpastian saat melihat mereka. Bahkan Ling Yunhe harus menemukan cara untuk mundur. Namun, Su Yi sama sekali tidak terlihat bingung. Tidak, jika ada, dia tampak menghina. Tentu saja Ling Yun terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak? Teman muda, beranikah aku menanyakan namamu? Dari mana asalmu? Dan siapa tuanmu? Nyonya Miao Hua sekilas tahu bahwa Su Yi tidak takut pada mereka, dan dia langsung berhati-hati. Su Yi mengabaikannya. Dia hanya merapikan jubahnya dan duduk dengan santai di atas batu terdekat, memperhatikan King Wan. Dia sudah mengedarkan kultivasinya dengan kekuatan penuh, membawa dirinya ke kondisi puncaknya. Saat dia membawanya ke auranya, Su Yi benar-benar rileks. Dengan kultivasi King Wan, dia dapat dengan mudah menyelesaikan kesengsaraan metamorfosis yang akan datang sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuannya. Su Yi tidak mengatakan apa-apa, jadi Yuan Heng juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menyilangkan lengannya dan menyapu pandangan dinginnya ke seluruh kelompok. Ekspresi Madame Miao Hua dan teman-temannya berangsur-angsur menjadi gelap. Mereka merasa benar-benar terprovokasi, seolah-olah Su Yi baru saja menginjak-injak martabat mereka. Mengingat status mereka, siapa di Great Chu yang berani mengabaikannya? Kamu hanyalah seorang pembudidaya grain avoidance kecil yang remeh, namun kamu sombong ini. Bahkan jika asal-muasalmu luar biasa,
kamu bepergian dengan Yao dan hantu. Itu saja sudah jelas bahwa kamu tidak baik. Seorang pria parubaya bermartabat berbaju kuning mendengus dingin. Nyonya Miao Hua, jika Anda bertanya kepada saya, tidak perlu membuang waktu berbicara dengan mereka. Ayo bunuh Yao dan pembudidaya hantu bersama-sama dulu. Niat membunuh seorang pemuda berbaju hitam melonjak di sekelilingnya. Begitu dia mengatakan ini, pembudidaya Great Chu lainnya mempersiapkan diri untuk berperang. Tatapan Madam Miao Hua masih terkunci pada Suyi. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah, bahkan sekarang, dia tampak sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik sama sekali. Ling Yunhe batuk kering, lalu berkata dengan suara rendah, semuanya, bolehkah saya ikut? Seketika, semua mata tertuju padanya. Apa yang harus kamu katakan, rekan Daois? Tanya Nyonya Miao Hua dengan lembut. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan pemuda itu di punggung bukit terapung liang besar. Kami hanya bertemu sekali, tapi aku yakin dia bukan penjahat. Bagaimana kalau kita tetap berpegang tangan dan mengakhiri ini di sini? Nyonya Miao Hua dan teman-temannya mengerutkan kening. Ling Yunhe adalah ahli tingkat puncak dari Great Qi, dan dia memiliki kultivasi Gathering Stars Realm. Mereka tidak bisa mengabaikan sikapnya. Tetapi jika mereka menyerah sekarang, bagaimana mereka bisa menunjukkan wajah mereka ke depan? Siapa di antara mereka yang mau mundur saja? Rekan Taois, kamu baru bertemu dengannya sekali. Saya sarankan Anda tidak ikut campur, jangan merusak hubungan kita, Nyonya Miao Hua berkata dengan dingin. Ling Yunhe baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Su Yi menghajarnya habis-habisan. Kata-kata yang baik tidak dapat menyelamatkan mereka yang bertekad untuk membuang nyawa mereka. Kamu dan muridmu hanya bisa menonton dari samping. Saat dia mendengar jawaban Su Yi, Yuan Heng ikut menimpali. Itu benar, kalian berdua, tolong jauhi ini. Jika gerombolan ini ingin membuang nyawa mereka, mereka tidak akan menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Baik tuan dan pelayan benar-benar mendominasi. Ini membuat Nyonya Miao Hua dan teman-temannya sangat marah sehingga mereka tidak bisa menahan tawa. Kurang ajar, hahaha, kalian penjahat sudah dalam bahaya, tapi kalian masih liar. Sepertinya Anda tidak menganggap kami sedikit pun serius. Kata-kata yang baik tidak dapat menyelamatkan mereka yang bertekad untuk membuang nyawa mereka. Kamu harus mengatakan itu pada dirimu sendiri. Para pembudidaya Great Chu semuanya sangat marah. Niat membunuh menyapu seperti air pasang, menyelimuti langit dan bumi dan membubarkan awan di dekatnya. Ling Yunhe menghela nafas pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada kesempatan bagiku untuk campur tangan. Mari kita lihat seberapa mampu kamu, dasar anak kecil yang tak tahu malu. Kata pria parubaya berjubah kuning itu. Saat dia berbicara, dia berjalan di udara dan menuju puncak gunung yang jauh. Rui Chenjing. Dia adalah seorang kultivator penghindaran biji-bijian puncak dan sesepuh sekte luar istana Saberneter Snow, salah satu faksi kelas 1 Great Chu. Dia adalah seorang pembudidaya pedang terkenal di masanya. Teknik yang dia kembangkan, saber oposisi spiritual penggosok langit, terkenal di seluruh Great Chu. Mereka mengatakan bahwa satu ayunan pedangnya dapat menebas gunung setinggi 10.000 kaki menjadi jurang. Yang lain menyaksikan Rui Chenjing mencengkeram pedang biru sepanjang 4 kaki. Pakaiannya berkibar di sekelilingnya saat dia menyerbu ke udara dan menuju puncak gunung. Su Yi tetap duduk di atas batu itu. Bahkan sekarang, dia tidak bereaksi sedikit pun. Ketika Rui Chenjing melihat ini, dia hanya bisa mendengus dingin, penjahat, jika kamu tidak menghentikanku sekarang, aku akan segera berada dalam jarak 100 kaki dari puncak. Saat dia berbicara, dia melangkah di udara dan mengayunkan pedang birunya. Suara mendesing. Garis mempesona dari saber ki biru melonjak, menerangi langit malam. Itu melesat di udara seperti naga yang sedang terbang, dengan ketajaman yang luas dan tampaknya tak terbatas. Itu menuju ke arah Su Yi. Luar biasa cepat, kelopak mata Su Yi tidak berkedut, dan dia bahkan tidak melihat. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengetuk. Bam! Seberkas ki pedang bening keluar dari jari Su Yi, seperti kapak menembus kayu yang membusuk. Ki saber biru yang menyilaukan pecah dengan suara yang mengingatkan pada petasan. Kekuatan pedang Ki tidak berkurang sedikit pun. Itu berlanjut ke depan, mencapai Rui Chenjing sebelum dia bisa bereaksi. Mengaktifkan, pupil Rui Chenjing tiba-tiba menyempit, dan di seluruh tubuhnya, rambutnya berdiri tegak. Energinya bergemuruh dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia mengedarkannya hingga batasnya. Dia tiba-tiba mengangkat dan mengayunkan pedangnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan tebasannya, seberkas pedang Ki yang jelas itu menghancurkan harta pertahanan dan penghalang kekuatan asalnya, lalu menembus dahinya. Kecececec, bagian atas tengkoraknya terbang, membuntuti darah merah yang mengepul. Su Yi membunuh pembudidaya pedang yang termasyur ini dengan satu jentikan jarinya. Rui Chenjing bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan pedang yang baru saja dia angkat sebelum dia mati. Pada akhirnya, dia dan senjatanya jatuh dari langit dan masuk ke Billowing Sky River.
Semua orang terdiam. Para pembudidaya Gridchu lainnya menatap Su Yi dengan dingin, tatapan mereka penuh ketakutan. Menurut standar kelompok mereka, kekuatan Rui Chenjing adalah yang terbaik. Dia jauh dari sebanding dengan para pembudidaya istana asal, apalagi Nyonya Miao Hua. Namun, mereka yang bisa membunuhnya dalam satu serangan setidaknya adalah pembudidaya istana asal. Namun sekarang, seorang pembudidaya Grain Avoidance muda seperti Su Yi telah melakukannya dengan mudah. Siapa yang tidak terkejut? Bahkan Nyonya Miao Hua tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya yang indah, dan wajahnya yang menawan penuh dengan ketidakpastian. Anak ini benar-benar tidak sederhana. Mata Ling Yunhe bersinar, dan dia mentransmisikan ke King Ya, mungkin kita benar-benar bisa duduk dan menonton pertunjukan ini dibuka. Sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Su Yi tidak takut, tetapi dia tidak tahu dari mana kultivator penghindaran butir ini mendapatkan kepercayaannya. Mengapa dia berani menghadapi seluruh kelompok pembudidaya Gridchu? Sekarang, dia samar-samar mulai mengerti. Dia bahkan agak penasaran, kartu apa yang akan diungkapkan Su Yi selanjutnya. King Ya tidak membutuhkan tuannya untuk mengingatkannya, matanya yang besar menatap Su Yi tanpa berkedip, dan dia memperhatikan dengan napas tertahan, seolah takut kehilangan detail sekecil apapun. Setelah membunuh musuh dengan jentikan jarinya, dia memalingkan muka. Dia hanya duduk di atas batu, damai dan nyaman. Ledakan, awan kesusahan yang gelap telah berkumpul selama beberapa waktu. Tiba-tiba, guntur bergema jauh di dalam diri mereka, bergemuruh di seluruh langit malam. Suara itu menembus suasana yang tercekik dan kesunyian. Tiba-tiba, seseorang menyerang dengan berani ke depan. Dia adalah seorang tetua kurus berjubah abu-abu, ekspresinya tajam dan muram. Modus Dasi. Dia adalah kultivator istana asal tingkat menengah dan sesepuh sekte dalam dari Paviliun Pedang Batu Awan Chu Agung. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 260 tahun, dan dia memiliki dasar yang kuat di Grandao. Dia berlatih tombak, dan dia sudah menyempurnakan mantra Dao, api mengamuk, kelas atas. Dia begitu kuat sehingga dia termasuk di antara 10 pembudidaya istana asal di Gridchu. Ledakan, Taimodu melambaikan tombak emasnya yang bersinar dan menusuk Su Yi dari jarak beberapa ratus kaki. Itu seperti penyergapan api surgawi. Ujung tombak yang tajam tak terbendung berkobar dengan api yang cukup menakutkan untuk melelehkan pegunungan, dan itu meninggalkan jejak hitam pekat yang lurus sempurna di belakangnya, pemandangan yang mencolok. Mata rekan-rekannya berbinar. Tombak ini benar-benar luar biasa, dan terbang dengan momentum yang luar biasa. Itu bisa menembus dan membakar semua yang ada di jalurnya. Ling Yunhe menatap tajam ke arah Su Yi. Ini adalah tombak pembakar surga milik kultivator istana asal. Bagaimana dia akan menetralkannya? Bahkan hati Yuan Heng tiba-tiba tegang. Hanya menonton serangan ini sudah cukup untuk mempengaruhi pikirannya. Dia merasa tertahan dan tertekan, dan dia secara naluriah melirik Su Yi. First Immortal of the Sword, Chapter 414. Saat Yuan Heng menatap Su Yi mengambil tindakan. Bas. Dia mengulurkan tangan panjang, ramping, seperti giok, dan mantra Dao tak berbentuk menyebar dari antara jari-jarinya. Dari kejauhan, telapak tangannya tampak mengalir dengan cahaya jernih seperti mimpi, seolah-olah diukir dari batu giok bening. Ledakan. Sebuah ledakan besar tiba-tiba terdengar di atas kepala. Seolah-olah seorang dewa telah memukul dunia manusia dengan telapak tangannya, atau seolah-olah sebuah batu kilangan raksasa sedang menghancurkan langit. Sebuah telapak tangan setinggi 10 kaki terbang melintasi langit. Ujung tombak api pecah dan hancur, inci demi inci, seolah-olah terbuat dari kertas. Telapak tangan bening yang terbang di langit tampak lambat, tapi sebenarnya cepat. Itu berlanjut tanpa hambatan, langsung menuju Taimodu. Taimodu berteriak, lalu mengangkat tombak emasnya. Itu tampak seperti tiang api yang menyilaukan saat bertemu langsung dengan telapak tangan. Dia menyerang dengan kekuatan yang cukup untuk membalikkan gunung, namun pada akhirnya, telapak tangan itu hanya bergetar, lalu terus menekannya. Tombak emasnya bengkok di bawah tekanan. Ekspresi Taimodu berubah secara dramatis, sepertinya dia tidak berani mempercayainya. Dia meraung, dan sosok kurusnya tiba-tiba melebar. Otot-ototnya menggembung, dan dia tumbuh hingga tingginya 30 kaki. Dia seperti dewa barbar purba, dan auranya sangat menakutkan. Teknik tubuh hegemon gajah yang mengamuk. Ini adalah metode rahasia pembudidaya tubuh, serta kartu truf Taimodu. Ketika dia menggunakannya, kekuatannya berlipat ganda. Namun, di bawah tatapan keheranan orang banyak, telapak tangan bersih Su Yi berlanjut seolah-olah tidak ada rintangan di jalannya. Pertama, itu menerbangkan tombak emas yang bengkok. Kemudian, tanpa menghiraukan teknik rahasia Taimodu dan upayanya untuk memanfaatkan setiap dan semua potensi laten yang dia tinggalkan, itu terus berlanjut tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kegentingan, retakan, suara patah tulang bergema di dalam cahaya kabur, seperti guntur tiba-tiba. Telapak tangan mengirim Taimodu terbang kembali, dan dia terbang ratusan kaki sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Dia tampak sangat menyedihkan, seolah-olah dia telah dihancurkan di bawah batu kilangan.
Dagingnya robek dan sobek, dan tulang serta tendon yang tak terhitung jumlahnya telah patah. Darah segar menyembur dari lukanya yang terbuka. Hanya satu telapak tangan yang telah melukai para seorang kultivator istana asal yang telah menguasai niat tombak tingkat atas. Yang lain terdengar terengah-engah, dan mata mereka membelalak. Dia hanya seorang kultivator Grain Avoidance. Mengapa dia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga? Ketika para pembudidaya Great Chu selanjutnya memandang Su Yi, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Tai Modu bukanlah pembudidaya istana asal biasa. Dia berada di Origin Palace Realm tahap menengah, dan dia telah menguasai niat tombak kelas atas. Sangat sedikit pembudidaya dari alam yang sama yang bisa bersaing dengannya. Namun sekarang, satu telapak tangan memberinya luka berat. Adegan ini, tentu saja, sangat mengejutkan. Hati Ling Yunhe juga bergetar, dan dia hanya bisa melirik muridnya. Dia adalah monster kecil dalam hal kultivasi. Sepanjang 800 tahun sejarah sekte mereka, tidak ada satu murid pun yang sebanding dengannya. King Ya bisa melintasi alam untuk membunuh para pembudidaya istana asal juga. Namun, dia bahkan tidak bisa meniru pria muda berbaju biru, yang baru saja melukai para seorang kultivator istana asal dengan satu serangan telapak tangan. Su Yi sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dia melirik kubah langit sekali lagi. Awan kesusahan bergolak, dan guntur bergemuruh di atas kepala. Garis-garis petir kesengsaraan yang menyilaukan datang runtuh. Kesengsaraan metamorfosis King Wan akhirnya tiba. Ledakan, petir kesengsaraan yang menyilaukan mengalir turun seperti air terjun. Momentumnya begitu besar dan begitu agung bahkan dari kejauhan, pemandangan itu membuat kulit kepala para penonton mati rasa, dan hati mereka bergetar ketakutan. Aura destruktif tak terbatas dari kesengsaraan merembes ke langit sekitarnya. Su Yi dengan tajam memperhatikan tatapan King Wan. Matanya sedingin es dan acuh tak acuh, tanpa kemanisan yang biasanya menyedihkan atau pesona yang konyol dan berhati lembut. Sebaliknya, dia sangat dingin dan keras. Sosok anggunnya bersinar dengan cahaya yang dingin dan tenteram. Dia seperti permaisuri Netherworld yang tinggi dan bermartabat. Gaun merahnya bergoyang di sekelilingnya saat dia melesat ke udara, mengulurkan satu kepalan putih berkilau, dan meninju ke langit. Bang! Tinjunya membuat lubang menembus air terjun petir kesengsaraan yang mempesona. Percikan listrik tersebar, kehilangan sosoknya yang anggun, lalu turun seperti hujan. Hujan cahaya memiliki cahaya berkabut, meminjamkan King Wan kualitas halus dan mengesankan yang baru ditemukan. Mata Su Yi bersinar dengan cahaya aneh. Asal-usul King Wan selalu misterius. Tubuh spiritualnya, pada awalnya, menempati sepotong giok jiwa misterius, yang datang dari dunia di sisi lain penghalang spasial yang tersembunyi jauh di dalam Blue Thistle Yao Mountain. Su Yi sudah mengetahui nama dunia lain itu, benua langit gelap. Singkatnya, kemungkinan besar King Wan adalah penduduk asli benua gelap. Kekuatan King Wan yang saat ini dipamerkan sebagian karena dia berlatih Sutra Asura 10 arah, dan sebagian karena bimbingannya. Namun, yang lebih penting lagi, itu karena tubuh spiritual King Wan sangat murni sejak awal. Dia diberkati dengan potensi yang menakjubkan dan tidak diketahui. Semua gabungan ini berarti bahwa, saat King Wan mengalami kesengsaraannya, dia menunjukkan kekuatan yang mempesona. Aku ingin tahu apakah King Wan akan mendapatkan kembali kenangan ketika dia masih hidup saat memasuki Dao asal, pikir Su Yi. Saat dia merenung, kekuatan asal meledak di kejauhan. Beku rendah hati ini disebut Dharmic Emptiness. Izinkan saya untuk belajar dari Anda, rekan Daois. Seorang biksu jangkung bertampang galak berlari di udara, menyerbu langsung ke puncak gunung. Suaranya menggelegar seperti gong, bergema di langit malam. Kekosongan Dharmic adalah sesepuh sekte dalam dari sekte Buddha 7 Guru Qin besar. Dia adalah kultivator Origin Palace Realm tahap akhir, dan dia berlatih seni pemurnian tubuh 7 petir. Dia adalah seorang penyuling tubuh kelas atas yang terkenal. Sekarang, ketika dia mengambil tindakan, seluruh tubuhnya tampak seolah-olah telah ditempa dari emas ilahi. Guntur bergemuruh di setiap inci dagingnya, menggelegar di dalam tulang dan organnya. Dia seperti arhat emas yang turun ke dunia, dipenuhi dengan cahaya Buddha. Hah! Suara kekosongan Dharmic menggelegar seperti guntur musim semi. Ekspresinya serius saat dia mengangkat tangannya ke udara dan membentuk segel Buddha. Ledakan, segel tangan Buddha setinggi 100 kaki berwarna emas melayang ke langit, melonjak dengan kilat merah, biru, hitam, putih, ungu, kuning, dan abu-abu. Aura destruktifnya mengejutkan dan menakutkan. Segel botol harta karun 7 petir. Kekosongan Dharmic memanggil kartu trufnya langsung dari kelelawar. Tidak ada keraguan tentang hal itu, kematian Rui Chenjing dan luka Tai Modu membuat dia tidak punya pilihan selain memandang Su Yi sebagai musuh yang kuat. Dia tidak berani meremehkannya. Ledakan, petir 7 warna bergabung ke dalam telapak tangan Buddha. Energi destruktifnya membuat rambut Yuan Heng berdiri tegak, dan dia merasa tercekik. Mati, tatapan Su Yi tidak gembira, juga tidak sedih. Tangannya yang panjang dan ramping mendorong udara, dan seberkas ki pedang cahaya bintang melesat maju. Itu bersinar,
penuh warna, dan mempesona untuk dilihat. Bagaimana mungkin Suyi takut akan adu kekuatan fisik? Kemampuan yang dia miliki sekarang adalah warisan iblis kuno, Starry Sky Sword Fingers. Mereka menyatu dengan mantra Dao 5 elemen yang tiada taranya, dan kekuatan mereka tidak terbatas. Gemuruh. Jari-jari pedang langit berbintang itu seperti batu kilangan. Mereka dengan mudah menghancurkan segel botol harta karun 7 guntur menjadi serpihan, meledakkannya di udara. Ekspresi biksu itu dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sudah terlambat untuk mengelak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghadapi serangan Suyi secara langsung. Bang! Yang lain menyaksikan saat dia menerima serangan Suyi. Tubuhnya tidak terlalu goyah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Dia memblokirnya. Para pembudidaya Gridchu baru saja akan menghela nafas lega ketika kepahitan memenuhi wajah kekosongan Dharmic, dan dia menghela nafas panjang. Yang Mulia Ananda berkata, saya melihat Tathagata mengangkat lengannya dan menekuk jari-jarinya menjadi kepalan cahaya yang bersinar, menyilaukan hati dan mata saya. Hari ini, ketika tubuh Dharma saya runtuh di bawah serangan Anda, saya akhirnya mengerti apa artinya sesuatu yang menyilaukan hati dan mata. Ketika seseorang mencari perlindungan dalam kehidupan religius, mengembara tanpa keabadian, mengembangkan Mahayana, mereka membebaskan diri dari rintangan karma. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kerumunan menyaksikan dengan takjub saat luka seperti jaring laba-laba menyebar di kulit biksu itu, seperti vas porselen yang retak. Terdengar suara retakan, dan kekosongan Dharmic pecah berkeping-keping, pecah sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, angin membawa pecahan-pecahan itu pergi, tidak ada yang tersisa. Ternyata ketika kekosongan Dharmic telah memblokir serangan Suyi secara langsung, tubuh, kultivasi, dan jiwanya telah hancur total. Kekuatannya sangat tirani sehingga meskipun sepertinya kekosongan Dharmic telah memblokirnya, itu benar-benar menghancurkannya, luar dalam. Belum lama sejak kematian Rui Chenjing. Sekarang, sesepuh sekte dalam dari sekte Buddha 7 guru ini juga telah jatuh. Para kultivator Gridchu lainnya merasakan kedinginan di tangan dan kaki mereka, dan kulit kepala mereka mati rasa. Tubuh Nyonya Miao Hua menegang, dan matanya yang indah tampak muram. Ling Yunhe tersentak. Suyi baru saja membunuh kultivator Buddha Realem istana asal tahap akhir dalam satu serangan, itu jauh lebih mengesankan daripada saat dia melukai Taimodu. King Ya menatap Suyi dengan bingung, matanya yang besar dipenuhi dengan kebingungan. Benarkah seperti yang dikatakan kultivator Yao? Apakah tuannya benar-benar dewa abadi? Namun, begitu Suyi membunuh kekosongan Dharmic, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan menusukkan belati hitamnya ke punggung Suyi. Itu semua terjadi terlalu cepat. Sebagian besar dari mereka yang hadir belum pulih dari keterkejutan mereka sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengantisipasi hal ini? Satu-satunya pengecualian adalah Nyonya Miao Hua. Senyum tipis muncul di bibirnya. Orang yang baru saja menyergap Suyi adalah Feng Yin, wakil pemimpin sekte 1000 ilusi Chu besar. Dunia kultivasi Gridchu mengenalnya sebagai salah satu dari 3 pembunuh terhebat bangsa. Sebelumnya, sementara biksu, kekosongan Dharmic, telah menarik perhatian Suyi, Feng Yin diam-diam menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dan menunggu kesempatan sempurna untuk menyerang. Sekarang, sepertinya pembunuhan ini akan berhasil. Mati, belati hitam Feng Yin langsung menembus punggung Suyi. Assassin berjuang untuk satu pukulan, membunuh dengan pasti. Serangan yang satu ini sepenuhnya mewujudkan semua kemampuan Feng Yin sebagai seorang pembunuh. Selanjutnya, belatinya adalah harta unik yang diproduksi oleh Sekte 1000 Ilusi. Saat menyerang, ia menarik semua kekuatannya ke dalam dirinya sendiri, membiarkannya menyerang secara diam-diam dan tidak terdeteksi. Ketika dia melihat belati itu jatuh ke punggung Suyi, senyum puas diri muncul di wajah Feng Yin. Kemudian, dia mendengar dentang keras. Ketika ujung belatinya menyentuh punggung Suyi, seolah-olah dia telah menusuk dinding besi, dampak yang dihasilkan terdengar seperti logam bertabrakan dengan logam. Sudahlah membunuh Suyi, dia bahkan tidak bisa memaksa belati 1 mm lebih jauh. Bagaimana ini mungkin? Mata Feng Yin membelalak tak percaya. Saat itulah Suyi berbalik, tatapannya jauh dan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang menatap seekor semut. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.